matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, ibu absen dulu ya. Kelas siapa yang tidak hadir, Nah? Ismail, Amreni, Afwa. Apa beritanya? Sakit. Bagaimana? Siap belajar? Siap. Ya, kalau siap mana persiapannya? Jadi, kalau sudah siap belajar, alat tulis sudah siap, pikiran sudah terfokus ke pelajaran. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang di luar untuk bermain, ingat di rumahnya, ingat makan, dan lain-lainnya. Kita siap belajar. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dengan satuan non-standar, yaitu alat ukur non-standar. Ada yang tahu alat ukur panjang itu apa? Alat untuk mengukur dengan satu jam. Ada yang bisa? Kalau rame-rame ibu tidak bisa dengar jawabannya. Coba Rifa, apa itu alat ukur panjang? Alat untuk mengukur panjang suatu benda. Iya, tepuk tangan untuk Rifa. Nah, siapa yang bisa memberitahukan contoh alat ukur panjang yang biasa kita gunakan? Ya, Andi Hera. Apa? Iya, betul, penggaris. Nah, yang kita mau pelajari hari ini yaitu alat ukur non-standar. Apa itu non-standar? Berarti tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena alat ukur yang digunakan oleh orang tersebut atau kelompok lain dengan kelompok yang lain berbeda. Misalnya, dia menggunakan bukunya tidak sama. Ada yang menggunakan buku kecil, ada yang menggunakan buku lebar. Yang menggunakan pensil, ada pensil yang panjang, ada yang pendek. Berarti pengukuran non-standar itu berarti tidak sama, tidak pasti. Nah, di dalam tubuh kita ini bisa dipakai mengukur panjang. Ada yang biasa lihat mengukur dengan menggunakan tubuh? Ada? Ada. Apa itu biasanya? Jengkal. Iya, betul, jengkal. Jadi yang biasa dipakai di tubuh kita untuk mengukur yaitu jengkal. Bukan hanya jengkal, ada juga yang dikatakan hasta. Hasta yaitu ujung tangan dengan siku. Lalu depah. Depah itu ujung tangan kanan dengan ujung tangan kiri. Itu namanya satu depah. Jadi apa tadi namanya ini? Iya, satu depah. Lalu ada lagi, itu tadi di tangan kita ada jengkal, ada hasta, ada depah. Nah, di kaki kita juga bisa dipakai mengukur panjang. Apakah itu? Langkah. Langkah kaki, tapi langkah kaki yang tidak dipaksakan atau tidak dikurangi. Ini namanya satu langkah. Bisa juga mengukur dengan menggunakan telapak kaki. Jadi ini dikatakan semua alat ukur non-standar. Karena beda orang, beda jengkalnya. Jadi tidak sama alat ukur anak kecil dengan alat ukur dewasa. Di sini coba anak kecil tidak ini bergabung dengan temannya. Ya.
1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu akan bagi ada lembar kerja, yang masing-masing akan dikerjakan beda kegiatan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dia akan mengukur benda yang ada di sekitarnya, menggunakan juga benda yang ada di sekitarnya. Lalu kelompok 2 dia akan mengukur diri, tangannya, jengkalnya, sikunya, dan senyumnya. Senyum siapa yang terlebar ya. Lalu di kelompok 3 dia akan mengukur diri juga, mengukur lingkar perut. Nah, sekarang silakan diisi lembar kerjanya lalu dipindahkan ke kertas manila yang disediakan supaya dapat dipajang di depan, dilihat di teman. Bagaimana kelompok ini? Silakan diukur ya. Kalian tulis berapa ya? Kelompok sini ya, silakan diukur. Diukur lalu tulis. Ya. Ya, semua bergiliran menulis jawabannya. Ya, kasih temannya tulis berapa ukuran pastinya. Ya, mana sini? Ya, gimana? Ya, diukur. Sudah selesai dirapikan mejanya, alat-alatnya dirapikan. Ya, kelompok yang sudah bisa menempelkan di atas. Ya, kelompok yang sudah. Nanti di sini rapikan cepat. Tempatnya kelompok yang sudah. Setelah kalian kerja kelompok menyelesaikan mengukur benda dengan menggunakan alat non standar, yaitu alat yang tidak pasti. Nah, kalian sudah bisa melihat di sini ya, yang dikerjakan oleh kelompok 1, mengukur panjang benda dengan menggunakan apa tadi? Penutup spidol. Ya. Bisa dilihat di sini perkiraan taksirannya beda-beda. Ada 6, 5, 9, 7, 8, 10. Karena dia menaksir berapa kira-kira penutup spidol, panjangnya, buku cerita dan buku paket. Nah, coba dilihat di sini jawabannya beda-beda. Dan kenapa hasil pengukurannya sama? Karena benda yang diukur dengan benda yang alat pengukur dan bendanya, ini buku tadi dengan penutup spidol, sama ya. Jadi jawaban atau hasil perkiraan ukurannya sama. Karena yang dipakai mengukur adalah sama-sama menggunakan spidol, sama-sama menggunakan buku cerita. Begitu juga dengan ini, mengukur diri. Mengukur diri ini dia menggunakan penutup lem. Mana tadi penutup lemnya supaya temannya lihat? Jadi teman kalian tadi mengukur dengan penutup lem. Dia mengukur diri.
lalu hitungan aslinya setelah dihitung adalah 3. Berarti tidak sama. Lalu telapak tangannya juga begitu. Perkiraannya 5 penutup lem, ternyata setelah diukur hasilnya adalah 7. Jadi perkiraan dan hitungan berbeda. Tadi di kelompok 3. Kelompok 3, Andi siapa tadi? Siapa yang mau membacakan? Si kelompoknya, Ripa. Coba dibacakan hasil ukurannya. Mengukur lingkar perut. Utas tali lebih panjang dari lingkar perut. Harapin supaya dilihat kita mantap. Siapa? Iya, lebih panjang utas tali daripada lingkar perutnya. Lalu Utas tali lebih pendek dari lingkar perut. iya. Siapa yang utas talinya lebih pendek daripada lingkar perutnya? Siapa? Salsa, Nurasila. Iya, utas tali yang sama panjang persis dengan yang diperkirakan dengan lingkar perut aslinya. Ada? Tidak ada. Iya, tepuk tangan untuk Rifa. Iya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sudah mempraktekkan dan melihat langsung bahwa pengukuran non standar itu menggunakan alat tidak baku itu tidak sama persis dan beda-beda, ya? Iya. Ada yang bisa ulang? Nah, sekarang saya tanya, benda-benda yang di sekitar kita yang bisa digunakan mengukur panjang, benda di sekitar kita tadi apa itu? Benda, buku paket, apa lagi? Buku cerita, apa lagi? Sebelah sini. Penutup lem, di sini apa lagi? Tali rafia. Jadi benda di sekitar kita semua bisa dipakai mengukur, tapi tidak pasti, beda-beda. Yang pasti itu adalah pengukur yang standar. Ya tadi disebutkan tadi apa contohnya ukur panjang? Penggaris, meteran. Begitupun dengan mengukur berat. Ya, sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan anakku paham dan bisa mengaplikasikannya di rumah bahwa apabila melihat benda mengukur benda, oh ini alat ukur tidak standar atau non standar. Bisa membedakannya. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.